Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kali ini kalian akan mempelajari tentang tata nama senyawa gugus fungsi amina. Simaklah paparan berikut dengan baik. Selamat belajar dan tetap semangat. Tentang amina. Amina ini nanti pengklasifikasiannya ya ada 3. Jadi ada amina primer, amina sekunder, sama amina tersier. Seperti di alkohol. Di alkohol juga ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Amina ini turunan dari amonia, NH3. Jadi atom N ini punya 5 elektron valensi. Dia bisa mengikat 3 atom H, maka N punya PB. NH3 ini bersifat polar ya, dia memiliki ikatan hidrogen. Jadi nanti kalau 2 atau 3 atom H ini diganti dengan alkil atau aril, ini yang disebut dengan amina. Jadi kalau amina primer, H yang digantinya 1, ya jadi R1. Kalau sekunder, H-nya diganti 2. Kalau tersier, H yang diganti semuanya, 3-tiganya diganti menjadi alkil. Jadi nanti di amina ini dia bisa mengikat gugus alkil atau gugus aril. Istilahnya ada alkil dan aril. Jadi kalau aril itu adalah gugus ini nih, untuk aromatik. Nanti kita pelajari setelah senyawa turunan alkana itu tentang benzena, senyawa aromatik. Ya, ini contoh-contoh untuk senyawa amina. Dia kalau primer itu biasa ditandai dengan 1 derajat. Ini menandakan bahwa dia primer. Kalau sekunder berarti dia 2 derajat, ini lambangnya. Kalau tersier 3 derajat. Jadi kalau yang contoh amina primer adalah metana amina. Ini nama IUPAC-nya. Nama trivialnya metil amin atau metil amina. Kalau dia sekunder itu nggak pakai penomoran, tapi dia untuk menunjukkan dia sekunder memakai awalan huruf N besar. N metil metana amina ya. Kalau kalian lihat sini ada 2 alkil yang diikat oleh N. Kemudian kalau yang tersier, lambangnya 3 derajat, nanti dia mengikat 3 alkil. Untuk penamaannya N, dimetil metana amin. Jadi kalau ada di awalnya ada huruf N besar, berarti ini menunjukkan amina sekunder. Ya, dia nggak pakai nomor untuk menunjukkan alkilnya. Kalau N-nya ada 2, maka termasuk amina tersier. Ya, ini awal untuk menunjukkan mana yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, berikutnya bagaimana tata namanya. Untuk yang paling sederhana ini yang primer, jadi dia hanya diganti oleh 1 alkil. Ini untuk tata nama senyawa amina primer. Jika satu atom H diganti dengan gugus alkil disebut dengan amina primer. Penamaannya, nama alkil dari rantai alkana kemudian mendapatkan akhiran amina. Jadi alkil ya, ini arina alkil, selanjutnya aminnya NH2. Jadi nama alkil dari rantai alkana kemudian mendapat akhiran amina. Contoh ini, C-nya cuma 1. Ya, maka kalau yang IUPAC-nya dia disebut alkananya, metana, amina. Aminanya ada di akhir. Dan kalau trivialnya disebut nama alkilnya, itu kan dia disebut alkil amina. Nama alkilnya, CH3 itu nama alkilnya metil, baru di belakangnya amina. Kalau misalnya dia ada posisinya bisa pindah, ya. Penomoran dimulai dari atom C yang terdekat dengan gugus fungsi. Ini. Jadi kita di sini yang alkananya C-nya ada 3. Kemudian NH2-nya ini berada di posisi atom C nomor 1. Maka namanya menjadi 1 propana amina. Ini 1 posisinya. Kemudian ini propana C-nya ada 3. Jadi 1 propana amina. Kemudian kalau yang ini si NH2-nya ada di atom C nomor 2 di sini nih. Ya. Jadi NH2 ada nomor 2, sehingga namanya jadi 2 propana amina. Ini nama IUPAC-nya. Nama trivialnya isopropil amina. Jadi kalau misalnya ini diuraikan rumusnya seperti ini. Nah, NH2-nya ada di posisi atom C nomor 2. Nah, kelihatan ya kalau begini. Jadi 2 propana, ini propananya, C-nya ada 3. Jadi aminanya menempel di nomor 2. 2 propana amina. Kalau nama trivialnya isopropil. Jadi kalau isopropil itu kan dia bengkok ya, di atom C nomor 2. Ini penamaan masih untuk amina primer. Untuk diambil yang dekat belakang ya Bu? Yang dekat dengan gugus fungsi. Atom C yang terdekat dengan gugus fungsi. Kalau untuk penomoran. Kemudian kalau untuk gugus NH2-nya, dia lebih dari 1. Dia bisa di ujung kiri kanan nih. Ya, ada 2 amina. Jadi kalau misalnya dia gugus aminanya lebih dari 1, maka nanti penomorannya tetap dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Ya. Kayak ini kan alkananya ini ada 3 nih. 1, 2, 3. NH2-nya ada di posisi nomor 1 dan nomor 3. Kemudian dia disebutnya di awal, jadi 1,3 di aminopropana.
jika gugus NH2-nya diletakkan di depan, dia namanya bukan amina, tapi jadi amino. Jadi kalau amina posisinya ada di belakang, kalau dia jadi di depan diganti jadi amino. Gugusnya sama-sama NH2 tetap. Ya. 1,3 di amino propana. Jadi dia pakai awalan di, karena dia ada 2. Kalau ini ada 5 C-nya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1,5 di amino pentana. Kalau misalnya nanti NH2-nya satunya ada di nomor 2. Ya. 1,2, jadi nanti namanya 1,2 di amino pentana. Ya, itu untuk jika gugus NH2-nya lebih dari 1. Kalau tidak ada 3 berarti ya 1,25 triamino pentana. Ya, kalau misalnya dia ada 5, kita akan ditambahkan. Ini C-nya ada 5. Nah, kita ada gugus NH2-nya di nomor 1, yang di nomor 2, nomor 5. NH2 CH, NH2, NH2 CH. Penomorannya kita mulai dari sini, dari kiri. Ini kalau dari kanan ini 1, 2, 3, 4 ya. NH2 yang keduanya nomor 4, jadi ambil yang paling kecil nomornya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 1, ini. Satunya yang dari atom C. Bukan dari N. Penomoran tetap dimulai dari yang terdekat dengan disfungsi. Jadi yang sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita nggak ngambil nomor dari sebelah kanan, karena kan nanti gugus fungsi yang keduanya dia nomornya lebih besar. Jadi ambil dari sebelah kiri, sehingga nanti namanya 1, 2, 5. Karena ada 3, keawalannya adalah tri, kemudian NH2-nya namanya jadi amino, baru alkananya, yang panjangnya ada berapa nih C-nya. Ya. Dia ada 5, maka namanya menjadi pentana. Ya. Jadi untuk gugus NH2 yang lebih dari 1. Kemudian, jika ada gugus fungsi lain, maka gugus fungsi yang lebih kuat dari gugus amina sebagai rantai utama, gugus amina ini nanti sebagai substituen atau cabang. Jadi amina ini bisa bergabung dengan gugus fungsi lain, nanti kuatan yang mana? Kalau misalnya dia amina ini lebih lemah, maka yang kuat menjadi rantai utamanya. Contoh di sini, ini ada gugus fungsi NH2, ada gugus fungsi alkohol, OH. Nanti siapa yang jadi rantai utama, siapa yang jadi cabang? Ada skala prioritas gugus fungsi, nanti akan dibahas yang terakhir. Di sini gugus OH itu lebih kuat dibandingkan gugus NH2, sehingga rantai utamanya adalah etanol. Jadi ini nih, ini yang jadi rantai utama. C-nya ada 2, C2 kalau gabung dengan OH maka namanya etanol. Kemudian si aminanya jadi cabang. Kalau amina jadi cabang, dia namanya jadi amino. Jadi nanti penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi yang paling kuat, jadi OH. Sehingga dia mulainya dari sebelah kanan, 1, 2. Sehingga jadi namanya si aminonya nempel di atom C nomor 2, sehingga namanya jadi 2 amino etanol. Etanol ini yang ini, C2H5 OH kan. Terus C-nya ada 2. Etana, karena ada OH, jadi namanya etanol. Ya. Jadi kalau ada gugus fungsi lain, maka kalau si NH2-nya lebih lemah, maka NH2-nya jadi cabang, namanya jadi amino. Nanti yang kuatnya sebagai rantai utama. Untuk amina sekunder, jadi ada 2 atom H diganti oleh 2 alkil, maka nanti masing-masing gugus alkil yang terikat pada atom N diberi nama sebagai gugus N-alkil. N ini menunjukkan dia sebagai amina sekunder. Contoh ini N-metil 1 propana amina. N-metil, nah ini metilnya, ini propana. Nah, jadi nanti penyebutannya bisa sebagai amjad. Jadi yang sebagai alkilnya kan ada 2. Sini ada metil, ada propil. Nah, propil itu kan lebih banyak C-nya. Alkil yang lebih banyak C-nya, maka dia sebagai alkanatnya. Ini seperti di alkoksi alkana atau di eter. Gugus alkil yang atom C lebih banyak, maka sebagai alkanatnya. Ini contohnya adalah yang kedua N-metil 2 butana amina. Nah, ini gugus NH-nya di sini. Ya. N-metil, ini metilnya. Ini C-nya 4, maka dia sebagai alkanatnya, rantai utama ini. N-metil, jadi N ini N sekundernya, mengikat gugus metil, baru yang panjangnya adalah butana amina. Ini untuk yang sekunder. Ya, jadi ini urutannya. Untuk penamaannya mendapat awalan N besar, diikuti nama gugus alkil yang terikat pada gugus NH dan diakhiri dengan nama alkana amina. Rantai karbon terpanjang akan terhubung dengan atom nitrogen dan menjadi nama utama amina tersebut. Jadi rantai yang lainnya dinamai dengan gugus alkil, tetapi gugus yang berikatan dengan gugus fungsi diberi huruf miring N. Nah,
CH3, NH, CH2, CH3, N-metil etana amina. Jadi kalau trivialnya disebut alkil-alkil amin. Ya. Di etil, metil, amin. Jadi sama kayak di eter. Kan kalau eter alkil, eter, keton. Alkil, ton. Kalau di amina alkil, amin. Nanti kalau untuk di trivial penyebutannya sesuai abjad. Tapi kalau dia IUPAC-nya ada huruf N besar, jadi tulis miring, metil yang lebih pendek sebagai alkilnya, yang lebih panjang sebagai alkananya. Baru di belakangnya dikasih ambilan amina. Itu untuk yang tata nama IUPAC-nya. Nah, ini N-metil metana. Ini sama-sama metil ya. Kiri kanan C-nya 1. Karena nama IUPAC-nya N-metil metana amina. Atau kalau trivialnya dimetil amin. Jadi karena alkilnya sama, maka dipakai awalan dimetil amin. Ini sama seperti eter dan keton. Tinggal ganti akhirannya jadi amin. Untuk yang tersier, nah ini yang tersier. Jadi ketiga atom H-nya digantikan dengan gugus lain, maka disebut dengan amina tersier. Jadi nanti dia RNRR. Jadi, ini penamaannya mirip dengan yang sekunder. Tapi N-nya ada 2. Ya, penulisan N-nya ada 2. N-etil. Nah, ini jadi ini amina sekundernya ya. Dia mengikat alkil metil, mengikat alkil etil. Hanya N-etil, N-metil, baru yang panjangnya ini C-nya ada 3, namanya disebut dengan propana amina. Jadi N di sini menunjukkan ada 2, menunjukkan atom atau amina tersiernya mengikat 2 alkil, baru yang satu lagi sebagai alkana ini. N-etil, N-metil, propana amina. Jadi kalau jika lebih dari satu tipe gus alkil terikat pada atom nitrogen, gus alkil terbesar dianggap sebagai induknya. Ya, karena ini kan alkilnya C-nya yang paling banyak 3, maka dia sebagai induknya. Nanti yang sedikit-sedikit atau yang lebih kecil C-nya, maka dia sebagai alkilnya. Karena alkilnya ada 2, diberikan N. Ada 2 nih. N. Nah ini contoh dia alkilnya sama nih. Jadi yang di sini ini N tersiernya, dia mengikat 2 metil, ada 2 metil di sini. Karena dia sama alkilnya maka N, dimetil. Metilnya ada 2. Nah yang panjangnya ini C-nya ya, C-nya nggak kelihatan. Yang panjangnya C-nya ada 3, 1, 2, 3. Maka sebagai propilnya N dimetil 2 propil amina. Atau bisa juga ditulisnya N dimetil 2 propana amina. Ini kan nama trivialnya. L dimetil, karena ini sama-sama metil ada 2. Ya, ini amina tersier. Nah, ini disebut dengan skala prioritas gugus fungsi. Jadi kalian sudah belajar gugus fungsinya ada 8. Yang pertama ini COOH, ini asam karboksilat. Asam karboksilat itu paling kuat. Kemudian yang kedua ini adalah ester. Jadi kita belum belajar, kita ke bawah dulu. Ini sianida. Kemudian di sini aldehid. Kemudian bawahnya keton. Di bawah keton ini ada alkohol. Oh ini amida nih, bukan amida. Amida atau oh ini amina nih di sini. Amina, kemudian di sini ada alkena, amida atau amina, gitu ya. Sini alkuna, kemudian ini alkil. Yang terakhir ini halida. Kemudian ada nitro. Nah ini skala prioritas gugus fungsi.
Jadi seperti yang waktu kita bahas di asam karboksilat, ada rumusan seperti ini. Misalnya ini ada OH, di sini ada NH2. Nah, seperti ini ada 3 gugus fungsi. Ada COOH, ada OH, ada NH2. Maka dari senyawa ini yang paling kuat gugus fungsinya adalah COOH ya, dia paling kuat. Kemudian urutan yang kedua adalah alkohol, baru dia aminanya. Jadi nanti penulisannya yang sebagai rantai utamanya itu si karboksilatnya. 1, 2, 3. Maka nanti namanya asam. Kemudian penomorannya dimulai dari sini, paling ujung kanan, karena COH paling kuat. 1, 2, 3. Si OH jadi cabang. Kalau OH jadi cabang, dia namanya hidroksi. Jadi nanti asam 2 hidroksi. Kemudian aminanya ada di nomor 3. 3 amina. Baru panjangnya C-nya ada 3, itu namanya kalau C3 kan propana. Kalau jadi karboksil jadi propanol. Nah, untuk penulisan cabang tetap harus diikuti dari abjadnya. H sama A duluan mana nih? Hidroksi sama amina mana yang lebih awal? Halo, bisa jawab? Ini kan cabangnya hidroksi sama amina. Mana yang diletakkan duluan? Hidroksinya atau amina? Amina dulu, Bu. Amina dulu ya. Kalau penomoran tetap dimulai dari yang paling kuat, tapi kalau penamaan tetap sesuai abjad. Ini salah nih, ya, terbalik. Dia harus amina duluan. Jadi nanti namanya jadi asam 3 amino, kemudian 2 hidroksi, baru panjangnya ya, C-nya ada 3 sebagai asam alkanoatnya propanol. Dan ini yang disebut dengan skala prioritas gugus fungsi. Ini akan digunakan lagi ketika nanti kita masuk ke pembahasan senyawa aromatik atau benzena. Nanti akan gabung lagi dia dengan gugus fungsi ini, jadi keluar lagi. Jadi ingat aja urutan paling atas itu dia karboksilat, dia paling kuat. Maka yang gugus fungsi paling kuat dia sebagai rantai utamanya. Nanti yang lebih lemah yang di bawahnya dia sebagai cabangnya atau substituennya. Kalau dia amina kalau jadi cabang dia diganti menjadi amina. Terus kayak alkohol ya, alkohol OH ini dia kalau jadi cabang namanya hidroksi. Yang paling lemah itu adalah halida dan nitro. Jadi halida itu yang FCl, BRI itu halida. Dia gugus yang paling bawah. Ya, Ibu sudah selesai menjelaskan tentang amina, jadi sedikit saja, tidak banyak. Senyawa amina yang paling banyak digunakan itu adalah anilina. Anilina itu termasuk amina aromatik. Dia banyak sebagai pelarut. Jadi rata-rata gugus fungsi yang mengandung amina ini bersifat basa lemah. Jadi dalam air dia akan bersifat basa lemah. Ada yang bertanyakan untuk tata nama amina?